Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ananda, NPM saya 18650007. Di sini saya akan melanjutkan mereview sebuah materi tentang manajemen proyek, tentang fase desain. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Bab 7. Ada 7.1 ada pendahuluan. Aktivitas utama dalam fase desain adalah membuat top dan medium level dari desain sistem dan mendokumentasikannya dalam spesifikasi desain. Aktivitas kedua ini dimulai dengan melakukan rencana tes penerimaan. ATP adalah sebuah dokumen tes yang akan digunakan untuk mendemonstrasikan seluruh fungsi sistem kepada user pada fase penerimaan. Terdapat dua langkah dalam mendesain sistem software, yaitu yang pertama, bagilah sistem menjadi beberapa komponen secara fungsional. Yang kedua, hubungkan komponen-komponen tersebut. 7.2 Desain yang terstruktur. Tujuan utama dari desain yang terstruktur adalah memecah sistem menjadi bagian yang lebih kecil, teratur, dan mudah untuk dibangun. Masing-masing komponen utama atau kotak dalam TLD dipecahkan menjadi sub-bagian, di mana dengan level teratas kemudian turun ke level berikutnya. Dalam kasus ini, dimulai dengan menu dan mendesain sebuah turun ke inquiry, update, dan resort generation yang akan diikuti dengan tingkat selanjutnya. Jika ada desain bottom up pada kasus tertentu, mungkin akan lebih mudah mendesain dengan menggunakan pendekatan dari level bawah atau rendah ke level atas. Hal ini sering ditemui pada kasus sistem pengontrolan proses di mana peralatan pengontrolan hardware pada level terbawah menentukan bagaimana sistem tersebut disatukan atau integrasi sistem. Contohnya, kita akan mendesain sebuah sistem pengujian mesin kendaraan. Kita harus mulai dengan menentukan hardware dasar atau komponen dasar yang terlibat, atau bisa disebut dengan sensor mesin. Sensor umumnya dipasang pada alat digital atau analog yang terpasang pada modul software mengendalikan drivers alat yang unik. Software yang digunakan untuk mengontrol alat pengendali atau drivers kemudian didesain di atas pengendali tersebut. Demikian, sistem software didesain dari level bawah ke atas. Desain bottom up juga sangat cocok digunakan pada khusus diminta komponen software yang ada di gabungan dan disatukan dengan modul baru untuk membangun sebuah sistem. 7.3 ada pertukaran desain tingkat atas. Umumnya banyak desain tingkat atas yang tidak mencapai atau memperoleh hasil yang sama dengan desain sistem software. Contohnya, desain tingkat atas top up level pada gambar 1.1 hanya salah satu cara untuk memecahkan sistem ABC dalam komponen-komponen utama. Keputusan utama membangun sendiri atau membeli merupakan keputusan yang khusus. Ada keuntungan kerugian pada setiap kombinasi dari item yang dibangun maupun yang dibeli. Semakin banyak paket program yang Anda beli, semakin berkurang pemrograman yang harus Anda lakukan. Keputusan untuk membeli paket program lebih mudah dibandingkan harus membuat sendiri, akan tetapi lebih mahal dan umumnya kurang efisien dibandingkan dengan program tertulis biasanya yang sama. Desain tingkat atas yang lain ada juga yang cocok. Salah satu masukan mungkin ada menghilangkan inquiry, update, dan resort generation, dan menggunakan routine file holder yang umumnya untuk melakukan semua kegiatan akses file TLD akses tersebut seperti pada gambar 7.3. Di sinilah ada 5 program yang harus dibuat. Sedikit penurunan kinerja akan terlihat oleh karena pemanggilan yang sering pada file holder, tetapi sistem akan menjadi hal kecil. Setiap pilihan TLD memiliki keuntungan dan kerugian yang melibatkan peruntukan dan kompromi. Prioritas desain. Pilihan TLD Anda akan mempengaruhi hal-hal berikut. Yang pertama, biaya sistem. Kedua, waktu yang diperlukan untuk membangun sistem. Yang ketiga, sifat mudah dipakai. Yang keempat, kinerja, ukuran sistem. Yang keenam, kehandalan. Ketujuh, kemampuan memodifikasi.
Tim-tim yang harus diprioritaskan bersama dengan user pada waktu perencanaan sistem pada saat definisi dan analisis ini akan membuat pilihan TLD jauh lebih mudah. 7.5 Desain tingkat menengah. Desain TLD terpilih kita harus membagi masing-masing fungsi atau komponen utama menjadi beberapa sub fungsi atau komponen. Kita akan melihat bagian hal tersebut dilakukan untuk menggambarkan sistem perusahaan. Backswerving diawali dengan memberi nomor setiap komponen untuk para TLD. Desain top down dimulai untuk menu. Diasumsikan bahwa komponen ini dipanggil ketika seluruh sistem dimulai dan menampilkan menu utama ke bagian register. Kemudian program menunggu user untuk memindahkan mouse. Subfungsi utama dari komponen menu. Yang pertama, memulai sistem dan menampilkan menu. Yang kedua, menangani perpindahan mouse. Yang ketiga, menangani tombol pada mouse. Yang keempat, tindak ke menu inquiry, update, warehouse, atau report ketika dipilih. Yang kelima, menangani kesalahan-kesalahan seperti pada online help dan Segger untuk seluruh sistem. Yang keenam, mematikan sistem jika quit dipilih. Struktur bagian tingkat selanjutnya akan ulangi struktur diagram tingkat selanjutnya atau diagram rinci untuk komponen menu akan tampak seperti berikut. Level terendah dari 1 menggambarkan modul. Sebuah modul adalah bagian terkecil yang dapat dites dan dikompil. Aturan pemain, aturan penamaan. Modul diberi nama untuk menunjukkan sistem fungsi, subfungsi yang diperlukan. Aturan penormalan. Nomor pada setiap kotak disuruh dengan aturan sebagai berikut. Pada tiap-tiap tingkat kerendah, tambah sebuah titik dan angka bulat untuk nomor yang terletak di atas kotak. Maka bulat tersebut diurutkan dari kiri ke kanan. 7.7 Modul terstruktur atau sejauh mana Anda dapat merincinya. Sebuah modul terstruktur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berfungsi sepenuhnya sebagai fungsi tunggal. Misalnya dapat ditema, diedit, diformat ulang, dan melewati parameter tunggal. Yang kedua, ukuran kecil, ukuran yang ditetapkan berkisar antara 50-100 baris yang dapat dieksekusi atau paling banyak 2 halaman. Yang ketiga, ada dapat dirediksi. Semua ciri dapat terlihat dengan membaca kode program. Hal ini tidak dipengaruhi oleh kode tersembunyi dalam modul lain atau dalam sistem operasi. 4. Jak tergantung. Perubahan dalam modul atau parameter tidak mempengaruhi sistem. Yang kelima, meskipun hal ini tidak didefinisikan secara jelas dalam modul terstruktur, lihatlah kegunaan kembali suatu modul yang cukup lengkap dan umum mengakibatkan Anda dapat menggunakannya pada aplikasi lain dengan memodifikasi sedikit mungkin. 7.8 Ada desain file. Mendapatkan kinerja yang sesungguhnya. Anda mulai mendesain file dengan melihat hasil dari fase analisis kebutuhan dan desain level atas, dan sejauh ini dihasilkan hasil yang tampak seperti tim-tim kotak pada gambar 7.6. Sebagai contoh, persyaratan pendaftaran seorang siswa pada kursus tertentu akan menghasilkan penambahan dalam daftar file di samping masing-masing kotak pada. Mengoptimalkan sejumlah variabel di tim-tim. Dalam student file terdapat 2 file informasi CRS, node dan primerin yang diulang untuk masing-masing kursus di siswa yang mendaftar. Dengan cara yang sama akan diulang file-file dalam file scalout dan cross. Hal ini dapat diatasi dengan membuat program yang menggunakan file yang mempunyai ukuran yang berubah-ubah. Panjang dari sebuah record berubah sesuai dengan penambahan maupun penghapusan sebuah item. Metode ini dapat menghemat ruangan penyimpanan. Dalam hal ini, jika jumlah maksimum dari suatu variabel diketahui, maka dapat digunakan record yang memiliki panjang yang tetap. Sebagai contoh, jika ada suatu bidang khusus tidak akan pernah diambil oleh lebih dari 30 siswa, maka jumlah record di file cloud disediakan untuk 30 siswa. Metode ini digunakan ruang penyimpanan yang lebih besar dari metode pertama. Namun metode ini membutuhkan waktu proses yang lebih singkat. Selain itu, record dengan ukuran tetap lebih mudah untuk didesain, dimengerti, dan dalam hal pemeliharaannya dibandingkan dengan record yang
memiliki panjang yang berubah-ubah karena harga media penyimpanan yang semakin murah saat ini, maka disarankan untuk menggunakan record yang memiliki ukuran tetap jika memungkinkan. Sebuah masalah dapat muncul jika batasan tidak dapat ditentukan. Sebagai contoh, mengapa jumlah siswa di setiap bidang khusus tidak dapat dibatasi dengan yang sama. Untuk mengatasi hal ini, dapat dibuat suatu file lain yang hanya digunakan untuk menyimpan informasi yang tetap. File enrollment dapat dibuat untuk setiap bidang khusus, dan setiap file akan diberi satu rekod per satu siswa yang mendaftar per khusus. Seperti pada gambar 7.10, hal ini mungkin membutuhkan biaya yang besar baik halaman media penyimpanan maupun pemeliharaan file. File history, apakah kita melakukan tentang apa yang para siswa yang telah mengambil sebuah kursus? Pembicaraan masalah ini dengan mendefinisikan sebuah file student history, dan setelah seorang siswa mengambil sebuah kursus, rekornya dipindahkan dari file student ke file history. Pengujian desain file. Pada desain ini, setiap permintaan kebutuhan yang melibatkan pengaksesan data harus diproses. Dengan desain file, hal ini menandai perkembangan selanjutnya. Contohnya, menampilkan peristiwa pada tempat penilaian X, Y, Z, lokasi, dan biayanya. Mari kita mengetahui logika pengaksesan register. Mengubah nama bidang khusus menjadi CRS no record pada file cloud schedule diakses dari CRS no untuk mendapatkan biaya. Dan permintaan yang umum seperti ini mungkin nama bidang kursus dapat dijadikan key pada file schedule. Mungkin harga dapat tambah ke file schedule untuk mengurangi pengaksesan file course setiap waktu. Untuk menghemat ruang penyimpanan, kode biaya dapat digunakan. 7.11 Proses desain. Pilihlah orang-orang terbaik untuk tim desain. Tim desain yang baik tidak perlu orang menguasai bahasa pemrograman mereka. Harus orang yang dapat mengkonsepkan semuanya. Hindari orang yang selalu menginginkan kesimpulan. Dalam tim desain, pertemuan desain merancang suatu yang mirip dengan unrung. Beberapa orang berkumpul dalam suatu ruangan yang tenang dan tidak terganggu. Setiap orang diharapkan untuk mengeluarkan semua ide mereka agar semua elemen yang berfungsi dapat digunakan, dan juga memikirkan bagaimana cara menguasainya. Tulis semua ide yang Anda, dan kemudian akhiri ide-ide yang Anda disusun ke dalam modul yang unik. 7.12 Dokumentasi teknik. Pertimbangan hal ini berikut ketika menulis dokumen teknik. 1. Gunakan bahasa yang formal dan tepat. Yang kedua, gunakan gambar diagram yang terstruktur yang sejenisnya. Yang ketiga, buatlah agar maksud dari desain menjadi jelas. Beberapa halaman pertama, kemudian uraikan. Yang keempat, cobalah untuk konsisten pada grafik-grafik dan struktur kalimat. 7.13 Standar ketentuan pada waktu desain. Buatlah aturan yang standar seperti berikut. Pertama, beberapa ketentuan desain, format, struktur, diagram, modul, dan keindahan penamaan variabel ini digunakan untuk semua tingkat yang rendah. Yang kedua, parameter yang mendahului rincian perintah, panjang, format, atau tipe. Yang ketiga, penanganan kesalahan. Setiap modul melewati keadaan di mana kesalahan muncul dan nomor kesalahan untuk ditangani. Yang keempat adalah standar pemrograman. Standar pemrograman terstruktur seperti pemunculan kode white space, masukkan komentar konsep yang diperbolehkan, organisasi ukuran modul, dan pengaturan secara rinci. Membuat template yang berisi komentar seperti judul, parameter, masukkan variabel mengenai subroutine, penanganan kesalahan, exist. Programmer mulai dengan template ini akan menghasilkan kode proses. Lihat bagian 9.4 untuk halaman program pemrograman yang membantu format program secara detail. 7.14 Garis besar spesifikasi desain.
Spesifikasi desain terdiri dari atas ada 14. Yang pertama, judul halaman dan daftar isi, gambaran umum, daftar hardware, daftar urutan prioritas desain, diagram desain dan beberapa modul diaktonari yang umum, beberapa kebiasaan penamaan modul yang umum, parameter yang dipakai dan data destinataris. Penanganan kesalahan, jelaskan bagaimana kesalahan yang akan ditangani, standar pemrograman terstruktur, alamat pemrograman terstruktur, top level desain termasuk struktur diagram TLD, medium level desain termasuk struktur diagram MLD, modul dan kamus data, file dan tabel. Lanjut. 2.15 menguji desain. Ketika desain telah diselesaikan, semuanya harus berjalan dengan benar. Maksudnya Anda harus menjalani hal-hal berikut. 1. Semua keperluan, spesifikasi, fungsi, dan ketemu. Yang kedua, desain mudah diprogram dan dipelihara. Yang ketiga, dapat diimplementasikan sesuai dengan waktu dan anggaran. 16. Merubah permintaan sesuai dengan desain. Beberapa desain yang rinci akan selalu membawa perubahan permintaan. Anda harus kembali kepada user sekarang dan meyakinkan user bahwa dia sebenarnya tidak menginginkan apa yang dia minta sebelumnya. Yang ke-17 ada perencanaan penerimaan. Meskipun penerimaan adalah tahapan pada bab terdiri, nantinya perencanaan menerima dapat dimulai setelah desain level menengah dikerjakan. 7.4 ada desain siap pakai. Ketika hendak mengambil keputusan di antara beberapa pendekatan teknis terhadap suatu masalah, lebih dari mengambil keputusan dengan meminta pendapat orang lain. Adakah pertemuan dengan beberapa ahli untuk melakukan TLD siap pakai? Tujuan dari pertemuan itu adalah untuk TLD yang lebih baik. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat sampaikan dari materi ini. Adapun lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.